Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi menjelang siang ini, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari nanti ilmunya bermanfaat. Amin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk pertemuan minggu kemarin kan kita udah bahas tentang persamaan dasar sinus. Nah, sebelumnya kan Ibu kan masih memperkenalkan diri ya, cuma memperkenalkannya tentang nama Ibu saja. Nah, untuk lebih lengkapnya, tak kenal maka tak sayang, ya enggak? Nah, Ibu akan memperkenalkan profil Ibu. Nah, nama Ibu, nama lengkapnya yaitu D. Murtakia Makarima, biasa dipanggil Rima. Kalian bisa manggil Ibu Bu Rima atau enggak Bu Dewi, enggak apa-apa. Oke, tempat tanggal lahir Ibu Pekalongan 26 Juni 1999. Alamat Ibu di Desa Surabayan, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. Nah, riwayat pendidikan Ibu yaitu Ibu MI-nya Ibu belajar di MINI 02 Wonopringgo. Terus Ibu melanjutkan ke tingkat SMP yaitu di SMP Negeri 1 Wonopringgo. Kemudian Ibu belajar di SMA Negeri 1 Kedunguni. Nah, sekarang Ibu masih belajar di Pendidikan Matematika UIN Wali Songo Semarang. Nah, jadi Ibu statusnya masih mahasiswa ya. Oke, Instagram Ibu bisa di-follow ya, @rimamakarima. Nah, nanti follow dulu, nanti kalau udah follow Ibu follow back. Oke ya, kita lanjut ke email Ibu makarima99@gmail.com. Jadi kalian kalau misalnya mau ngirim tugas atau apa bisa ke emailnya Ibu. Nah, sesuai instruksi ya. Oke, lanjut. Kita di bab kali ini akan bahas tentang persamaan trigonometri part 2. Kemarin kan part 1. Oke. Nah, ini dia. Kita review dulu. Bentuk umum penyelesaian persamaan dasar sinus menggunakan satuan sudut derajat yaitu apa yo? Ya, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya yaitu kita mencari nilai x-nya, yaitu nilai x sama dengan y kuadrat tambah k kali 360 derajat atau x sama dengan 180 derajat dikurangi y kuadrat tambah 360 derajat. Oke ya, itu kalau menggunakan satuan derajat. Lanjut, kalau menggunakan satuan radian, apa coba? Oke ya, betul sekali. Kalau menggunakan satuan radian, tinggal 360 derajatnya kita ubah menjadi 2pi. Ya, benar sekali. Jadi nilai x sama dengan y tambah k kali 2pi atau x sama dengan 180-nya kita kan di pi ya, berarti pi dikurangi y tambah k kali 2pi. Oke ya. Masih ingat ya rumus persamaan dasar sinus ya? Oke, kita lanjut. Manfaat persamaan dasar kosinusnya. Manfaat dasar kosinus itu gak jauh beda dari persamaan dasar sinus. Oke ya. Kalian bisa dibaca sendiri, itu salah satunya yaitu untuk menentukan tinggi menara, terus tinggi gedung, itu kan menggunakan trigonometri. Oke ya. Nah, oke, lanjut. Nah, untuk sedangkan dalam Al-Quran terdapat dalam surat Yunus ayat 5 yang berbunyi, nah bisa kalian baca sendiri. Oke, bisa nanti skip ya kalau video ya. Nah, bisa dibaca sendiri ya untuk manfaatnya ya. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan pembelajaran flipped classroom beserta titik dengan sikap teliti dan taat aturan itu dapat, yang pertama itu menentukan konsep persamaan trigonometri kosinus, yang kedua yaitu dapat menentukan himpunan penyelesaiannya persamaan trigonometri fungsi kosinus dengan tepat dan benar. Oke ya. Oke, teknik penilaiannya itu menggunakan teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang Ibu nilai di tingkat itu teliti dan taat aturan. Oke, taat aturan di sini. Kalian kalau teliti kan berarti harus mengerjakan tugas-tugasnya secara teliti. Terus taat aturan, kalian kalau mau melakukan tugas itu harus taat aturan, harus tepat waktu, nggak boleh melebihi. Kalau absen harus tepat waktu juga, nggak boleh melebihi. Oke ya. Penilaian pengetahuannya yaitu ada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini akan Ibu bagikan LKPD. Oke, penilaian keterampilannya itu ada teknik atau langkah-langkah menyelesaikan LKPD-nya ya. Oke, kita masuk ke materinya. Persamaan dasar kosinus.
Nah, ini ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, di situ nanti ada nilai min setengah dan setengah. Oke ya. Nah, oke, kalian di sini disuruh menentukan nilai dari cos min setengah derajat. Nah, kalian disuruh menentukan nilainya. Nah, ada berapa aja nilai dari cos setengah min setengah derajat? Cos sama dengan min setengah derajat. Nah, kalian disuruh nyari sudutnya. Nah, ada beberapa kan ya. Yang pertama ada min 600 derajat, terus ada min 240 derajat, terus ada 120 derajat, kemudian ada 480 derajat. Nah, biasanya kan kalau kalian nebak cos X sama dengan min setengah, berapa hasilnya? Biasanya kan langsung 120 derajat. Oke, kita menggunakan 120 derajat terlebih dahulu ya. Selain 120 derajat juga ada 480, kemudian ada min 240, kemudian ada min 600 derajat. Oke. Nah, cos X itu kan sama dengan 120 derajat. 120 derajat didapat dari mana? Itu dari 120 derajat tambah 0 kali 360. Oke ya. Terus X sama dengan 480 derajat didapat dari mana? Berarti kan 120 ditambah 1 kali 360. Jadi kan 120 tambah 360 kan hasilnya 480. Nah, terus untuk min 160 dapat dari mana? Dari 120 tambah min dikali 360. Jadinya min 600 derajat. Nah, kalau dari 240 itu dapat dari mana cosnya? Itu dari 120 tambah 0 tambah min 2 kali 360. Oke ya. Nah, didapat bentuk umumnya yaitu X sama dengan 120 derajat tambah tambah K kali 360 derajat. Nah, di sini K-nya itu kan bisa berupa angka dari 0, 1, 2 atau mbak bisa 1 min 2. Oke ya, tergantung permintaan dari itunya. Oke, mohon maaf tadi yang min 240 sama min 600 itu kebalik ya. Seharusnya untuk min 240 derajat itu 120 tambah min 1 kali 360 derajat. Nah, kalau min 600 itu seharusnya 120 tambah min 2 kali 360 derajat. Oke, itu cos X sama dengan itu ya ditemukan. Terus selain tadi selain 120 dan lain-lainnya, kalian juga bisa menentukan cos X itu nilainya berapa ya. Selain 120, 240 dan lainnya ya. Nah, di situ kalian bisa menentukannya yaitu nilainya berupa. Nah, di situ ada selain itu ada X itu ya, X sama dengan min 120 derajat. Kemudian ada X sama dengan min 480 derajat, kemudian ada 600, kemudian ada 240. Oke ya. Nah, di situ kalian kalau min 120 derajat kan berarti bisa didapat dari min 120 derajat ditambah min 1 dikali 360 derajat. Oke ya. Oke, maaf. Kalau min 120 derajat itu bisa didapat dari min 120 dikali 0 kali 360 derajat. Kalian bisa dapat min 120 derajat. Kalau min 480 kalian bisa didapat dari min 120 tambah min 1 kali 360 derajat. Nah, kalau 600 itu bisa didapat dari min 120 tambah K kali 2 kali 360. Nah, kalau 240 bisa didapat dari min 120 tambah 1 kali 360. Jadi didapat bentuk penyelesaian bentuk kedua yaitu rumusnya X sama dengan min 120 ditambah K kali 360 untuk K bilangan bulat. Oke ya. Jadi langkah-langkah untuk menentukan X yang memenuhi yaitu cos X sama dengan min setengah adalah, nah langkah-langkahnya kita ubah dulu min setengahnya dalam bentuk cos 120 derajat. Pokoknya kita pilih sudut yang paling kecil, yang nilai positif tapi paling kecil ya. Kalau cos min setengah itu berarti cos
120 derajat. Nah, di situ kita bisa menggunakan dua penyelesaian. Yang pertama yaitu rumusnya nilai X yaitu min 120 tambah K kali 360 atau X sama dengan 120 kali K kali 306 tambah K kali 360. Oke ya. Nah, untuk K bilangan bulat. Nah, jadi bentuk umum penyelesaian persamaan dasar sinus, maksudnya persamaan dasar kosinus itu ada dua. Yang pertama dalam bentuk derajat, yang kedua dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk derajat berarti kita pakai nilai X sama dengan Y kuadrat ditambah K kali 360 derajat, atau X sama dengan min Y derajat tambah K kali 360 derajat untuk K bilangan bulat. Nah, kalau menggunakan nilai radian berarti nilai X sama dengan Y tambah K kali 2pi, atau min Y sama dengan tambah K kali 2pi. Nah, K itu bilangan bulat. Oke ya. Nah, contoh soal kita ada 3 contoh soal, yaitu yang pertama cos X sama dengan cos 20 derajat, kemudian cos X sama dengan setengah, terus yang ketiga ada 4 cos kuadrat X min 3 sama dengan 0. Oke ya. Nah, itu ada batasnya. Yang pertama untuk 0 derajat, itu untuk yang cos X sama dengan cos 20 derajat batasnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk yang cos X sama dengan setengah yaitu X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Nah, terus kalau yang nomor 3 itu batasnya juga pakai derajat ya. Oke. Jawab yang pertama. Ketahui cos X sama dengan cos 20 derajat. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360. Ditanyakan himpunan penyelesaiannya itu berapa? Iya enggak? Penyelesaian pertama kita tahu kan kalau rumus kalau derajat yang apa? Ya, benar sekali itu. Y sama dengan X sama dengan Y derajat tambah K kali 360 derajat, atau X min Y kuadrat min Y derajat tambah K kali 360 derajat. Oke, kita tinggal masukkan aja. Kan di situ kan bentuknya udah cos X sama dengan cos 20 derajat. Jadi kita nggak perlu mengubah lagi, ya kan? Tinggal cos 20 derajat. Nah, Y-nya itu diganti angka 20 derajat. Berarti X sama dengan 20 derajat tambah K kali 360 derajat, atau min 20 derajat tambah K kali 360 derajat. Jadi tinggal dimasukkan saja. Nah, yang pertama, syarat yang pertama itu kan untuk X sama dengan 20 derajat tambah K kali 360 derajat, yaitu nah kita misalkan bahwa K itu 0. Nah, kalau K-nya 0 berarti hasilnya 20 derajat. Nah, kalau K-nya 1 itu berarti hasilnya 380 derajat. Berarti tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena 380 derajat itu nilainya lebih dari 360 derajat. Oke ya. Terus untuk yang B itu berarti kan untuk X min 20 derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk K 0 berarti kan hasilnya min 20 derajat. Nah, kalau min 20 derajat berarti dia tidak memenuhi karena nilainya kurang dari 0. Oke, untuk K sama dengan 1 itu berarti nilainya 340 derajat. Ya, berarti memenuhi ya. Kalau K sama dengan 2 berarti min 20 tambah 2 kali 360 itu sama dengan 700. Berarti dia juga tidak memenuhi karena dia lebih dari 360 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 20 derajat tambah 20 derajat dan 340 derajat. Oke ya. Lanjut, paham ya? Yang nomor 2 diketahui yaitu cos X-nya sama dengan setengah. Untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Ayo, 2pi itu sama dengan apa? Ya, sama dengan 360 derajat ya. Nah, ditanya himpunan penyelesaian. Nah, terus penyelesaiannya yaitu cos X sama dengan setengah. Nah, berarti kan ini nggak bisa langsung dimasukkan kan ya, karena itu masih dalam bentuk setengah. Jadi kita ubah dulu nilai setengahnya itu dalam bentuk cos berapa sih itu setengah itu. Nah, kita ubah bahwa cos X setengah itu namanya cos 60 derajat. Nah, 60 derajat berarti kita ubah menjadi
radian. Berarti kita buat menjadi radian. 60 derajat kalau dijadikan radian berapa? 1/3 pi. Iya, benar sekali. Nah, terus kita masukkan, kita pakai rumus yang radian. Tinggal nilai X sama dengan Y tambah K kali 2pi, atau X sama dengan min Y tambah K kali 2pi. Nah, yang dikasih 60 derajat itu diganti pi. Oke ya. Nah, kita tinggal masukkan Y-nya itu diganti angka 1/3 pi. Nah, X sama dengan 1/3 pi tambah K kali 2pi, atau X sama dengan min 1/3 pi tambah K kali 2pi. Oke ya, paham ya? Lanjut, untuk X sama dengan 1/3 pi tambah K kali 2pi, berarti kita umpamakan K itu 0. Kalau K itu 0, berarti X sama dengan 1/3 pi. Nah, kalau K-nya itu 1, berarti kan 1/3 pi ditambah 1 kali 2pi. Nah, 1 kali 2pi hasilnya berapa? 2pi. 2pi tambah 1/3 pi, berarti kan disamakan dulu penyebutnya. Nah, jadi 3, 2 kali 3 berarti 6. 6 tambah 1, 7. Iya, 7/3 pi. Berarti kan dia tidak memenuhi kan ya. Nah, untuk X sama dengan min 1/3 tambah K kali 2pi, yaitu kita memakan K itu sama dengan 0. Kalau K-nya 0, berarti hasilnya min 1/3, berarti dia tidak memenuhi. Terus kalau K-nya sama dengan 1, maka min 1/3 tambah 1 kali 2pi itu hasilnya berapa? Ya, 5/3 pi. Kita samakan penyebut. Terus kalau K sama dengan 2, berarti 2 kali 2pi, berarti kan hasilnya 4pi. Otomatis kurangi min 1/3 pi, tetap hasilnya lebih dari 2pi, berarti tidak memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu ada 1/3 pi dan 5/3 pi. Paham ya? Ya. Terus nomor 3 yaitu 4 cos kuadrat X min 3 sama dengan 0. Untuk X lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat. Oke ya. Ditanyakan himpunan penyelesaian persamaan tersebut. Nah, berarti yang pertama kita harus misalkan dulu bahwa cos X itu sama dengan P. Nah, maka diperoleh P kuadrat min 3 sama dengan 0. Berarti kita harus difaktorkan dulu, harus memfaktorkan dulu. Berarti jadinya faktornya yaitu 2P plus akar 3 kali 2P min akar 3. Nah, kita buat 2P sama dengan min akar 3. Terus yang satunya 2P sama dengan akar 3. Terus jadinya kan P setengah akar 3 sama P sama dengan min setengah akar 3. Nah, untuk P sama dengan min setengah akar 3, nah kita ubah dulu P-nya itu tadinya berapa? Cos X min setengah akar 3 itu jadinya berapa? Min setengah akar 3. Masih tetap ya, berarti cos X dari min setengah akar 3 berapa? Ayo. Ya benar, cos 30 derajat. Nah, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Nah, rumusnya apa? Nilai X sama dengan Y kuadrat tambah Y derajat tambah K kali 360, atau Y sama dengan min Y kuadrat tambah K kali 360. Berarti X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat, atau min 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Tinggal masukkan aja ya nilai 30-nya ya. Kalau udah dalam bentuk cos sama cos tinggal masukkan. Kalau misalnya belum dalam bentuk cos sama dengan cos itu belum boleh dimasukkan ya. Harus diganti dulu sama dengan cos. Oke ya. Nah, untuk X sama dengan 30 derajat tambah K kali 360 derajat, kita misalkan K itu sama dengan 0. Nah, kalau K sama dengan 0 berarti sama dengan 30 derajat ya, X-nya ya. Terus kalau sama dengan 1, berarti 30 derajat tambah 1 kali 360 itu 390, berarti dia tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Nah, terus kalau untuk X sama dengan min 30 derajat tambah K kali 360 itu K sama dengan 0, kan berarti dia tidak memenuhi karena nilainya min 30 derajat. Kalau K sama dengan 1 berarti dia memenuhi karena min 30 tambah 1 kali 360, kan berarti 360 dikurangi 30 berarti 330, berarti dia memenuhi ya. Nah, kalau K sama dengan 2 kan berarti min 30 tambah 2 kali 360 berarti kan dia tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Oke ya. Nah, sedangkan untuk P sama dengan setengah kita baru P-nya dalam bentuk cos X. Oke, min setengah tetap ya. Min setengahnya kita ubah dalam bentuk cos 150 derajat. Nilai dari cos 150 derajat itu adalah min setengah akar 3. Kita masukkan ke rumusnya.
Ya, biar bisa dilihat di samping. Nah, tinggal Y-nya diganti angka 150. Benar sekali. Nah, sekarang untuk X sama dengan 150 tambah K 360. Kita misalkan K sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0 berarti 150. Kalau K-nya sama dengan 1, nah dia tidak memenuhi karena nilainya lebih dari 360. Nah, 2 untuk X sama dengan B 150 berarti dia tidak memenuhi, ya kan? Kalau K-nya sama dengan 0 karena dia kurang dari 0. Nah, kalau 1 berarti 210. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 30 derajat tambah 30 derajat, terus ada 150, ada 210, dan ada 330. Nah, oke. Semoga bermanfaat. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Nah, Ibu tutup video kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.